ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نسينا علمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bikitabihi fid darain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala, di mana ya? Di wa ba'du qala, wahai hamba, janganlah kamu bermalas-malas, kerana selamanya kemalasan itu akan membuatmu terhalang dan akan menimbulkan penyesalan di dalam hatimu. Oleh itu perbaikilah pekerjaanmu, sementara Allah telah berbuat baik kepadamu di dunia maupun di akhirat. Abu Muhammad Al-A'jami rahimahullahu ta'ala sentiasa berdoa dengan ucapan, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Seakan-akan ia bermaksud mengatakan, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang memperbaiki apa yang telah kami lakukan. Tetapi lafaz itu tidak sampai beliau ucapkan. Barang siapa yang pernah merasakannya, maka ia akan mengetahuinya. Pergaulan yang baik dengan makhluk dan berteman dengan mereka dalam batas-batas syariah dan keredaannya adalah pergaulan yang diberkati. Sebaliknya, jika hal itu dilakukan dengan melanggar batas-batas syariah dan tiada keredaannya, maka janganlah lakukan itu, kerana tiada kehormatan untuk mereka. Penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu ketaatan merupakan suatu petanda bagi kaum sufi dan orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Wahai hamba, tegakkanlah perangkap doamu dan kembalilah kepada keredaan. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu, sementara hatimu berpaling daripada Allah Al-Haq. Pada hari akhirat kelak, semua manusia akan teringat akan apa yang telah dilakukannya di dunia, sama ada kebaikan atau keburukannya. Penyesalan ketika itu tiada bermanfaat sama sekali. Demikian juga dengan ingatan itu. Bahkan tidak bermanfaat juga baginya mengingat hari kematiannya. Ingat akan tanah pertanian dan persemaiannya dan masa menuai bagi manusia. Semuanya itu tidak bermanfaat lagi. Diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mazra'atul akhirah. Faman zara'a khaira hasada ghibtah, wa man zara'a syarra hasada nadamah." Maksudnya, dunia adalah tempat bercucuk tanam untuk kehidupan akhirat. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, maka ia akan memetik kebahagiaan. Barang siapa yang menanam keburukan, ia akan memetik penyesalan. Jika kematian datang kepadamu, maka engkau akan terjaga. Bagaimanapun terjaga pada waktu itu tidak berguna lagi bagimu. Ya Allah, bangkitkanlah kami daripada ketiduran orang-orang yang terlupa terhadap-Mu dan orang-orang yang tidak mengerti tentang Engkau. Wahai hamba, persahabatan-Mu dengan keburukan akan menjadikan kamu orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kebaikan.
Berjalanlah kamu di bawah naungan kitabullah dan sunnah Rasulnya. Nescaya kamu akan berbahagia. Wahai kaumku, malulah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Janganlah kamu melalaikan masa-masamu. Janganlah kamu menyia-nyiakannya. Janganlah kamu menyibukkan dirimu dengan mengumpulkan sesuatu yang tidak dapat engkau makan. Mengangan-angankan sesuatu yang tidak akan dapat engkau capai. Membangun sesuatu yang tidak mungkin engkau diami. Kerana semua itu akan menghalangimu daripada maqam Tuhanmu. Ingatan kepada Allah selalu terhunjam di dalam hati orang-orang yang arif, sehingga mereka lupa akan segala sesuatu yang pernah diingatnya sebelum itu. Kemudian kata musannif, apabila hal itu, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah SWT. Sekali lagi pada malam yang berbahagia ini, dengan limpah rahmat Allah kita berkumpul untuk meneruskan pengajian mingguan kita, merujuk kepada kitab kita Fathur Rabbani ila Faidur Rahmani, karya Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan perhimpunan kita ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapat ilmu seperti mana yang kita letakkan dalam tujuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba yang beramal, hidup dan beramal dengan ilmu sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pengajian kita merujuk kepada surat 40, sambungan daripada perbincangan kita di majlis keempat, ya, di majlis keempat yang kita kita sinopsiskan dengan apa sinopsisnya? Segeralah mencapai pintu taubat. Itu apa babitnya kamu? Nah, segeralah bertaubat saja kan? Segeralah bertaubat. Nah, tentang itu. Artinya kita sedang bercakap tentang ya, boleh saja kita menyebut kita bercakap tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan perhubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau boleh saja kita mengatakan kita sedang bercakap bagaimana menjadikan diri kita ini hamba yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Hamba yang diterima. Sedangkan hamba yang diterima apabila kita melihat kepada susunan proses, nah dia berada di tempat ketiga, ya kan? Dia berada di tempat ketiga. Nah, tempat kedua adalah sedar diri, ya kan? Nah, jadi artinya sedar diri, kemudian barulah kita masuk ke posisi hamba yang diterima oleh Allah SWT, betul? Nah, sedar diri itu terkait langsung dengan taubat. Nah, itu yang paling penting difahami. Dengan sedar diri itu terkait langsung dengan taubat. Ini kerana orang yang sedar diri sahaja akan bertaubat. Nah, itu. Dengan orang yang sedar diri sahaja akan menyebut astaghfirullah. Orang yang sedar diri sahaja akan menyebut sesuatu yang terkait dengan diri dan keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Nah, ini termasuk apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Atau yang seumpamanya. Nah, semua itu berlaku kepada orang yang sedar diri. Nah, jadi dari sudut posisi kita sedang bercakap tentang sedar diri dan mencapai Allah terima diri. Nah, kita sedang bercakap posisi itu, ya. Nah, pastikan kita faham apabila digandingkan dengan
proses yang perlu kita lalui untuk sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, jadi kita sambung lagi berdasarkan kepada perbincangan kita, nasihat daripada Maulana Mursyid kita tentang kedudukan kita, ya, kedudukan kita khususnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih tepat beliau memberi pencerahan kepada kita supaya kita sampai kepada posisi sedar diri. Nah, itu yang paling penting. Kalau dibaca, diteliti, nah ayat-ayat yang dikemukakan kepada kita, dibentangkan kepada kita, semuanya menjurus kepada sedar diri, ya kan? Nah, jadi di sana gambarannya jelas betapa sedar diri itu sangat penting, tidak menjadi faedah apapun kepada kita sekiranya kita tidak sedar diri, ya kan? Nah, okey. Kemudian kita sambung lagi kata musannif rahimahullah taala, wahai hamba, hai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kitalah itu dengan pandang orang lain, kitalah hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam keadaan yang penuh sedar kita mengungkapkan aku, diriku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala selamanya, ya kan? Kita tidak berhak untuk mengambil tempat atau mengambil hak-hak Khalik, hak-hak pencipta langsung. Kita tidak berhak untuk memakaikan kepada diri kita hak-hak Khalik itu selamanya. Melainkan kita berada di posisi hamba dan kehambaan selamanya. Nah, itu perkara yang perlu disedari. Nah, bagaimana mau sedar? Perlu ada di dalam fikiran kita dan perlu ada di dalam perasaan kita. Nah, dua tempat yang lazim kita belajar pada dasar. Dua tempat penting terkait dengan rohaniyah. Nah, itu perlu ada di dalam rohaniyah kita. Bahawa kita adalah hamba Allah selamanya. Ya, jelas. Okey. Kemudian kata musannif, janganlah kamu bermalas-malas. Janganlah kamu bermalas-malas. Bermalas-malas dengan makna berat untuk melakukan kebaikan. Ya. Janganlah kamu bermalas-malas, ai berat melakukan kebaikan. Nah, sesungguhnya mau buat kebaikan itu berat. Mau buat jahat saja cepat. Ya kan? Laju saja membuat jahat. Membuat jahat, membuat yang salah, membuat yang menyalahi, yang sifatnya mengikut hawa nafsu. Nah, itu cepat saja. Tapi yang namanya kebaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan iman, sesuai dengan Islam, sesuai dengan ihsan, nah itu yang menjadi berat. Nah, hakikatnya yang namanya kebaikan itu memang berat. Ya kan? Kepala kepada kebaikan itu adalah solat. Paham tak? Nah, kepala kepada kebaikan, seluruh kebaikan adalah solat. Salat itu sendiri pun berat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Ya kan? Macam mana dalilnya? Ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya kan? Nah, itu ayatnya. Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha, dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Ada yang menterjemahkannya sangat berat. Illa, melainkan, alal, ke atas, khasyi'in,
Orang-orang yang khusyuk orang-orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana khusyuk kita memaknakan dengan ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menyatakan bahawa solat itu berat. Nah, jika solat itu berat, kebaikan apapun yang lain pada dasarnya berat. Faham tak? Kenapa? Karena solat itu pada sisi hadis baginda Nabi SAW, Nabi menyebut ra'sul ibadah, kepala kepada ibadah yang lain. Nah, jadi yang lain-lain nantinya mengikuti solat. Jika solat kita benar, maka yang lain juga akan benar. Perlahan-lahan menjadi benar. Begitu. Ya kan? Dan di situ jugalah kenapa para ulama mentakwilkan. Jika kita tidak solat, yang lain tidak menjadi ibadah. Sekalipun kelihatannya, nampaknya seperti kebaikan. Nah, kita zikir banyak kah? Kita sedekah banyak kah? Kita apa banyak? Banyak semuanya. Nah, itu tidak dinamakan kebaikan pada hakikatnya jika kita tidak mendirikan salat. Nah, hal itu tidak bertentangan ya, menurut para ulama. Jelas ya? Nah, jadi salat itulah kepala kepada ibadah yang lain. Dalam arti kata yang lain itu menjadi ibadah apabila kita menjadi orang yang mendirikan salat. Nah, jadi di sana salat itu berat. Allah mengatakan salat itu berat. Wa innaha lakabiratun. Dan sesungguhnya salat itu lakabiratun, berat. Melainkan orang-orang yang khusyuk, melainkan orang-orang yang ada hubungan. Nah, itu kan. Dengan hubungan dengan apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, saya salat itu menjadi ringan. Tetapi orang yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, salat itu menjadi berat. Justru kepala kepada ibadah itu menjadi berat. Apa mungkin yang menjadi ekor-ekornya kemudian menjadi ringan? Nah, sebab itu pada dasarnya kebaikan apapun pada dasarnya adalah berat. Melainkan orang yang mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Jadi di situ penting untuk kita memahami, ya, untuk kita menerima hakikat betapa pentingnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum-sebelumnya. Sangat penting, ya. Nah, jadi berdirinya kebaikan apapun di atas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Bukan berdirinya sesuatu kebaikan tidak di atas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dijadikan kerana lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menjadi kerana yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudiannya nanti merosakkan kita. Ya kan? Jelas ya? Okey. Jadi kata musannif, janganlah kamu bermalas-malas. Nah, hakikatnya malas itu sendiri berlaku kerana lemah atau kuatnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Manusia sama manusia pun begitu juga. Kalau kuat hubungan, nah, janji mau jumpa jam 12, jam 10 tunggu sudah dia. Dengan kuatnya hubungan, lagi kuat dia. Kan mesti kan? Nah, itu contoh saja. Sejauh mana kuatnya hubungan itu, nah, menambah kuat lagi dia. Kan? Dalam mengenang, dalam mengingati, dalam menginginkan, semua kuat. Nah, kalau hubungan itu tidak kuat, nah, aku mau jumpa kau, nantilah. Nah, nanti saja. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin bagus hubungan kita dengan Allah, semakin baik hubungan kita dengan Allah. Nah, itulah yang menjadikan sifat bermalas-malas itu hilang daripada kita. Nah, dalam arti kata yang mudah, bermalas-malas itu mungkin di tahap ataupun di posisi-posisi hubungan kita tidak bagus, tidak baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika hubungan kita baik, ketika hubungan kita bagus dengan Allah Subhanahu wa taala,
Nah, malas itu akan hilang dengan sendirinya. Jelas ya? Yang timbulnya apa? Setengah ulama mengatakan yang timbulnya zau. Itu istilahnya. Jadi kalau zau itu diterjemahkan, dipermudahkan terjemahannya, zau adalah keseronokan dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bahagia, damai, aman, tenang dan sebagainya. Paham tak? Nah, itu. Kerana selamanya kemalasan itu akan membuatmu terhalang. Nah, kerana selamanya. Selamanya ai selagi ada. Kerana selamanya ai selagi ada kemalasan itu akan membuatmu terhalang. Selagi ada kemalasan, nah kemalasan itu akan membuatkan kita terhalang. Terhalang dari apa? Terhalang daripada sampai ke posisi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Boleh tulis balik supaya kita ada panduan dalam bercakap ni, ada panduannya. Satu, ilmu. Dua, sedar diri. Ya. Tiga, Allah terima diri. Dan keempat, sempurna hubungan dengan Allah. Nah, ada 4 posisi. Ya, dan kita sedang bercakap posisi ini. Ya, untuk sampai kepada posisi ini. Nah, itu panduan. Ya. Jadi untuk sampai kepada posisi Allah terima diri kita, belum sempurna. Dan jangan terus-terus kita memandang sempurna, nah itu salah. Tidak ada orang yang sampai kepada kesempurnaan terus. Melainkan perlu melalui proses-proses untuk sampai kepada kesempurnaan. Nah, jadi kita ringkaskan dengan konsep yang mudah ini saja. Okey? Nah, jadi katanya kerana selamanya, selagi ada kemalasan itu, nah, akan membuatmu terhalang, akan menyebabkan terhalang kita daripada sampai kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri kita. Kenapa? Karena kemalasan itu seringkali digantikan dengan sesuatu. Ya kan? Kita malas untuk berhubungan dengan Allah. Nah, tempat kemalasan itu seringkali digantikan oleh sesuatu. Secara ilmunya, kita sebut sudah ya, segala ilmunya secara umum yang menggantikan tempat itu adalah hawa nafsu kita. Itu secara umum. Betul kan? Nah, kalau secara khusus, secara spesifik, yang menggantikan tempat itu adalah benda, makhluk, benda, hal dan perkara. Boleh nampakkah? Ya. Jadi isunya adalah kita mempunyai ruang, katakan, ya. Kita mempunyai ruang. Tetapi dalam berbuat kebaikan, nah kita ada kemalasan di situ, malas. Ya. Nah, nantinya ruang itu ada yang menggantikan. Ya, kalau kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ruang ini akan terganti dengan Allah. Dengan hubungan ya, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita apa ya? Kalau kita tidak malas, maksudnya begitu. Tetapi apabila kemalasan itu datang di dalam rohaniah kita, maka ruang ini akan digantikan dengan secara umumnya kita sebut hawa nafsu. Nah, ruang ini akan digantikan dengan hawa nafsu. Atau kita spesifikkan satu makhluk, kedua benda, ketiga hal. Nah, kita 3 saja sudah, hal dan perkara. Nah, inilah yang akan menggantikan ruang kemalasan kita itu. Betul kan? Boleh nampakkah? Nah, malas kita mau berzikir. Nah, ruang itu kau buat apa?
Nah, sudah tentu ada yang lain. Mengenang-enang si... kan? Mengenang. Itu bagian daripada hawa nafsu kita saja. Faham kah? Atau makhluk, atau benda, atau hal dan perkara. Nah, hal dan perkara itu termasuk apa? Mengenang saat-saat indah. Kan? Di Keningau itu kan, di gunung belakang sana itu, jalan Mokaranau sana kan. Ya kan? Terkenang-kenang saja. Berguling-guling jatuh gunung macam Hindustan. Ya kan? Paham nggak? Paham contoh itu? Okey. Nah, itu maksudnya, kerana selamanya kemalasan itu akan membuatmu terhalang dari hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita sedang bercakap tentang membina hubungan yang baik, ya. Kita sedang bercakap tentang membentuk hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebut baik, ya, mungkin ada terbaik dan sebagainya. Kita sebut baik, ya. Kita sedang bercakap tentang itu. Pemahaman kita, apabila hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, nantinya akan menghasilkan perhubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pemahaman kita. Betul? Berdasarkan kepada hadis, dalam tubuh manusia ada seketul daging, sekiranya bagus, baik daging itu, maka baiklah seluruh jasad. Buruk daging itu, maka buruklah seluruh jasad. Daging itu adalah hati. Sebagai gambaran kepada rohaniah. Baik rohaniah, maka baiklah jasmaniah. Ya kan? Nah, baik hubungan, maka baiklah perhubungan. Nah, hal itu tidak bercanggah sama sekali. Okey. Dan kata musannif, dan akan menimbulkan penyesalan di dalam hatimu, katanya. Ya. Dan akan menimbulkan penyesalan di dalam hatimu. Menimbulkan penyesalan di dalam hatimu itu, nah, kita merasakan rugi. Ya. Menimbulkan penyesalan di dalam hatimu, merasa kerugian. Nah, betul bah. Walid sekarang umur 50 lebih, baru rasa rugi itu, rugi ini, rugi itu, rugi ini. Baru nampak bah, rugi itu, rugi ini. Masa muda, masa tengah gagah. Kan? Kurang itu, kurang ini, tidak buat itu, tidak buat ini, tidak zikir itu, tidak zikir ini. Tidak infak itu, tidak infak ini. Nah, semua aku rasa rugi saja. Nah, itu contoh. Boleh sebut itu sebagai contoh. Supaya kita yang berada di sini, apalagi yang masih muda, nah, jangan sampai nanti rugi. Ya, rugi disebabkan terhalang hubungan bagus kita, hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepatutnya hubungan kita baik dengan Allah Subhanahu wa taala bermula ketika baligh. Jelas Jul? Nah, ketika baligh hubungan kita sangat bagus. Di situ bermula sudah saleh, salehah. Nah, sampai sekarang masih mak saleh lagi. Macam mana tu? Ya kan? Nah, ini terkait dengan Walid Ajar. Walid sebut Walid Ajar sudah merujuk kepada baginda Nabi SAW. Nah, ingat lagi ya, umur Nabi SAW, nah, umurnya 25 tahun. Nah, ketika itu Nabi. Ya, 40 tahun ketika itu Rasul. Diangkat menjadi Rasul. Betul kan? Nah, sebelum 25, ada figurnya Walid pernah tulis. 18 kah? 18 tahun. Nah, di sini apa dia? Kemudian 16 16 tahun. Kemudian 14 tahun. Kemudian 12 tahun. Kemudian di situ kita kan. Nah, kita ambil umur baligh baginda Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika 12 tahun soleh sudah dia. Kan? Ketika 14 tahun siddiq sudah dia.
Apa? Syuhada sudah dia. 14 tahun syuhada sudah dia. Ya. 16 tahun siddiqin sudah dia. Ya. 18 tahun aulia sudah dia. Faham tak? Nah, jadi ini ukuran seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika namanya Muhammad bin Abdullah, belum lagi ada gelar nabi, apalagi rasul. Nah, dia sama saja seperti kita, tahukah? Kenapa dia pada usia 12 tahun soleh sudah? Kenapa dia pada usia 12 tahun soleh sudah? Kalau perempuan soleha sudah dia. Kenapa? Kenapa kita, nah Walid di sini, Pak, 50 tahun, jauh. Masih lagi mat saleh. Kenapa? Nah, itu persoalan-persoalan yang perlu ditanyakan kepada diri kita atas nama sedar diri. Jelas ya? Nah, itu. Kalau dikatakan, oh dia Nabi. Nah, dia Nabi pada usia 25 tahun, kan? Nah, di bawahnya itu ada usia. Oh dia Rasul. Nah, dia Rasul pada usia 40 tahun. Itu pasti. Ya, itu muktamad sudah. Sisi siapapun ulamanya. Nah, mungkin Syiah pun mengakui juga bahwa itu. Cuma Syiah mengatakan malaikat ada tersilap hantar wahyu, patutnya hantar kepada Sayyidina Ali. Nah, itu apa ya? Itu Syiah punya kekeliruan, gitu kan? Nah, tapi hakikat yang benar, nah itu Nabi SAW diangkat, Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi ketika berusia 25 tahun, 40 tahun menjadi Rasul. Nah, itu hal yang tidak pernah kita bantah. Yang kita perbincangkan adalah usia ini. Nah, kalau beliau pada usia ini 12 tahun saleh, 14 tahun syuhada, 16 tahun siddiqin, 18 tahun aulia. Nah, kita di mana? Itu persoalannya. Ya? Nah, kita perlu bertanya bahwa kita di mana? Atas nama sedar diri itu. Nah, apabila kita bertanya, nampak saja kita pada usia 12 tahun lastik di dada. Kalau kami orang sini lastik di dada. Kamu orang tidak main itu kan? Main enggak? Main juga. Nah, orang perempuan ingus masih keluar, bah. Hijau saja. Masih main masak-masak, ambil tanah, boring tanah. Allah, Masya Allah. Ya kan? Nah, kita muhasabah. Nah, kemudian datang umur apa? Umur remaja, cara remaja kita. Tidak melihat langsung isu soleh, tidak melihat langsung isu apa itu? Syuhada, tidak melihat langsung isu siddiq. Nah, apalagi aulia, tidak melihat langsung. Dengan keadaan. Kan? Nah, sampai sekarang pun begitu juga. Kalau perhatikan kan, sekarang remaja sekarang dengan telefon, dengan hiburan, itu ini. Nah, terlepas pandang juga. Kan? Nah, sepatutnya kita jangan terlepas pandang ini. Jangan terlepas pandang. Nah, itu satu sisi. Sisi lain, kita sudah membina banyak halangan-halangan. Ya, kitab apa kita belajar? Kitab ini kah? Bukan kitab ini. Mukasyyafatul Qulub. Kita yang meruntuhkan, kita yang merosakkan, betul kan? Nah, lihat balik, bukan rugi. Kitab ini juga kah? Gimana? Betul, Pak. Masya Allah, subhanallah. Nah, itu namanya ilmu kan? Nah, kitalah yang merobohkan. Kitalah yang mengotorkan rohaniah kita dengan najis. Ya, kitalah yang mengeruhkan rohaniah kita. Nah, betul.
bukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mahu kita menjadi walinya. Nah itu lantaran baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah role model. Nah, dia mencapai kewalian pada usia 18 tahun. Sekarang 18 tahun umatnya baginda Nabi umur 18 tahun sibuk dengan telefon saja, begitu saja. Macam-macam hal. Tiada telefon pun pinjam telefon. Bilang pinjam sehari sampai seminggu. Nah itu mizi lah. Orang lain tiada. Mizi seorang saja. Kerana dia meniaga juta-juta. Nah jadi kita pun susah juga mengambil telefon dari dia. Nah, mudah-mudahan lepas ini dia insaf. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Nah itu contoh saja. Tidak ada kena-mengenang yang hidup maupun telah mati. Nah betul. Nah itu yang menyebabkan terhalang. Nah mungkin saja kalau kita dhabitkan, terhalangnya disebabkan kita yang merobohkan. Terhalangnya disebabkan kita yang mengotorkan rohaniah kita. Terhalangnya disebabkan kita yang mengeruhkan rohaniah kita. Betul kan? Sampai-sampai umur 50 sudah lebih, sudah 50. Jauh langsung. Soleh pun jauh, Pak. Bukan aulia lagi. Bukan siddiq lagi, bukan syuhada lagi. Soleh pun sudah jauh, jauh sangat ini. Ya, aku tunjukkan jauhnya. Nah, dari sini mau sampai ke sini, sikit punya jauh kah? Ya. Nah, Walid mengakui hakikat itu. Atas nama sedar diri. Nah, betul. Nah, sementara itulah Walid katakan, kita yang masih muda, ya, jangan. Maksud jangan adalah latihlah diri kita untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya. Nah, itu kan. Jangan kita terpengaruh dengan keadaan. Allah Subhanahu wa taala mengajar tentang ini dikiaskan dengan ikan di dalam laut. Ikan di dalam laut. Nah, ada ayatnya itu. Ikan di dalam laut. Nah, airnya masin, tetapi ikan tidak pernah masin. Dalam arti kata yang lain, ikan tidak pernah terpengaruh dengan persekitarannya. Betul kan? Nah, yang kita makan ikan masin itu kerana kita yang menaruh dia garam. Kita yang masinkan dia, betul? Yang di dalam laut itu tidak pernah masin. Manislah, orang cakap tentang manislah. Begitulah. Padahal dia berada di dalam air yang masin. Berarti ikan tidak terpengaruh dengan persekitaran masinnya. Nah, kita saja yang mudah terpengaruh dengan persekitaran kita. Sudah sedar, mau mati sudah. Nah, posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala atau maqamat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sama ada kita memikirkannya atau tidak. Nah, itu saja kan. Bila kita memikirkannya, Masya Allah, begitu jauh posisi kita. Ya, 12 dengan 15 tahun, dengan 50 tahun, nah jauhnya. Jadi faktor apa yang menyebabkan begitu? Faktor halang, terhalang. Nah, itu istilahnya di sini. Ya, faktor terhalang yang kita sebutkan tadi. Nah, akhirnya bila sampai kesedaran, nah kita rasa menyesal saja. Nah, di posisi Walid rasa menyesal saja. Nah, kalau tanya Pak Haji Nafiah pun rasanya sama saja kan Pak Haji Nafiah. Nah, kalau istilahnya kalau mau saja kami umur patah balik berumur 12 tahun, mau jadi soleh ketika umur 12 tahun seperti mana baginda Nabi SAW. Mau jadi apa? Mau jadi syuhada, mau jadi siddiq, mau berada di posisi-posisi itu. Nah, tapi itu janji Allah Subhanahu wa taala kan, tidak ada patah balik masamu, masa itu umurmu tidak akan patah balik. Ya kan? Nah, jadi justru yang tinggal apa? Sesalan, menyesal. Nah, mudah-mudahan menyesal itu dikira oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan juga, Pak. Paham enggak? Nah, jangan kita nantinya begitu. Oke.
Oleh itu katanya, oleh itu perbaikilah pekerjaanmu ay amalmu. Pekerjaan ay amal. Oleh itu perbaikilah pekerjaanmu ay amalmu. Perbaiki amal. Jadi kita perbaiki. Kita baguskan. Semakin lama semakin bagus. Semakin lama semakin bagus. Nah begitu. Bukan semakin lama semakin teruk. Mizi masa di RTMS bukan punya bagus, dia imam lagi, imam besar lagi di RTMS. Datang-datang sini jadi kacau sudah. Misalnya, contoh tidak ada kena-mengena dengan yang hidup maupun telah mati. Jadi itu berarti merosot kan? Nah, kita semakin lama perlu semakin baik. Ulama menasihati kita dalam banyak kitab, antaranya kitab ini kan. Tuhfatul Raghibin. Kita tengok apa Syekh Muhammad Arsyad nasihatkannya. Mana dia? Boleh mau tunjuk saja antara para ulama selalu menasihatkan kita supaya membaguskan amal. Nah, berbaik segala amal. Wa nawwarahu bi anwari ittiba'i awamirihi wa jtinabi nawahiyahu wa islahil a'mal katanya. Dan ia jua yang menerang iman mereka itu dengan cahaya mengikut segala suruhnya dan menjauhi segala larangannya dan berbaik segala amal. Berbaik, nah itu artinya memperbaiki. Nah, selain daripada Allah, selain daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nah para ulama juga menasihatkan kita supaya memperbaiki amal. Nah, artinya apa? Artinya kita semasa ke semasa semakin bagus, semakin baik amal kita. Nah, yang tidak baik kita buang, yang tidak baik kita tinggalkan. Nah, semakin baik, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nah, begitu. Kan? Jangan semakin lama, semakin teruk. Jelas ya, sila? Semakin lama, semakin tidur banyak. Nah, itu bukan amal yang baik. Kan? Okey, Bang. Terus. Oleh itu perbaikilah pekerjaanmu amal. Perbaikilah. Kita perbaiki solat kita. Kita perbaiki puasa kita. Kita perbaiki zikir kita. Kita perbaiki apa saja yang menjadi punca kepada baiknya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita perbaiki. Ya. Jangan ada ruang-ruang yang tidak baik di sana. Jangan. Bukan senang ya. Memperbaiki ini bukan satu hal yang mudah. Sebab itu dalam kajian, dalam pengajian, nah ada tariknya, ada kaedahnya, ada metodologinya, ada pembimbingnya. Nah begitu. Ya. Sebab dia merupakan satu hal yang payah, yang susah. Melainkan orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebut begitu. Jelas ya? Kau perlu kena marah mungkin. Nah, jika kau kena marah pun kau tidak tahan. Kena marah kau mau jadi macam-macam. Nah, itu payah mau bimbing kau. Siapa pun susah mau bimbing. Betul kan? Begitu. Oleh itu perbaikilah pekerjaanmu amal. Perbaikilah. Nah, kita ada amal. Secara umumnya kita ada 3 bentuk amal. Amal dalam bentuk pemikiran. Amal dalam bentuk perasaan. Amal dalam bentuk tingkah laku. Nah, jadi amal dalam bentuk pemikiran pun kita perlu perbaiki. Jangan selalu pikir mau bantu orang susah yang tidak ada pakaian, yang pakaiannya itu orang susah yang tidak ada pakaian itu Mizi kan tahu kan? Oh, jangan pikir mau bantu dia orang, Pak. Dia orang tu sengaja saja pakai begitu, Pak. Bukan tiada pakaian. Faham kan? Ya, orang perempuan pun serupa. Jangan pikir apa orang lelaki yang six pack. Okay? Jangan, Pak. Betul, Pak. Pernah bersama dan mau cerita apa? Cerita itu aib madrasah, Pak. Tapi pernah kami satu madrasah buat spot check.
buka pelajar perempuan, kerana dia pelajar perempuan ramai. Nah, buka almari saja penuh gambar-gambar yang pakai spender saja. Orang lelaki. Buka almari saja, Masya Allah, terkejut bah. Rupa-rupanya sama saja, lelaki maupun perempuan suka berimajinasi dengan begitu, hal-hal begitu, tahu tak? Kita tanya ni, kenapa kau saja syok tengok badan macam itu? Nah, itu dia orang bilang, six pack. Nah, Walid pun sedang bina six pack juga apa sekarang. Allah. Nah, perbaiki. Nah, Walid sebutkan secara bentuk yang umum. Nah, kita belajar sudah pada dasarnya, ya. Perbaikilah fikiranmu. Nah, macam mana kita mau perbaiki fikiran? Nah, dengan mendengar Al-Quran, dengan mendengar hadis Nabi SAW, dengan mendengar nasihat para ulama. Nah, itu caranya memperbaiki fikiran kita. Nah, jangan sampai fikiran kita itu sesat. Berfikir yang sesat, berfikir yang buruk saja. Yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Bercanggah dengan agama. Ya kan? Nah, jangan biarkan perasaan kita juga, dengan merasakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Antaranya ialah sangka buruk. Nah, itu perasaan-perasaan buruk kan. Yang kita belajar sudah tentang ghibah, tentang apa semuanya, namimah dan sebagainya. Itu semua perasaan-perasaan buruk yang tidak wajar. Nah, kemudian perbaikilah tingkah laku kita. Nah, sekaligus tingkah laku disebut amal sudah di sana. Ya, secara jasmani perbaikilah. Yang buruk kita tinggalkan. Yang wili-wili traffic light itu jangan lagi sudah. Nah, cukuplah ekor motor itu dah makan tar banyak kali sudah ekor motor itu. Cukup memadai sudah. Kan dulu kan? Nah. Apa lagi? Nah, apapun amal-amal yang sama ada buruk ataupun tidak mendatangkan manfaat dalam hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itu perlu diperbaiki. Nah, kesimpulannya, kita perlu memperbaiki amal kita sentiasa. Ya, atas nama sedar diri dan atas nama untuk Allah menerima diri kita. Nah, itu. Kemudian katanya, sementara Allah telah berbuat baik kepadamu. Nah, di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala maha baik kepada kita. Maha baik dan berbuat baik kepada kita. Sekalipun kita bercanggah dengan Allah, berdosa, melakukan kesalahan itu, kesalahan ini. Nah, sampai-sampai percanggahan, kesalahan kita itu, Masya Allah, mungkin melampaui sampai syirik boleh jadi, kan? Nah, apalagi nifak dengan fasik. Nah, itu kesalahan-kesalahan kita. Pun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap berbuat baik kepadamu. Diberikan kita rezeki, hari-hari boleh makan. Lebih besar daripada rezeki diberikan kepada kita nyawa, hari-hari boleh hidup. Nah, jika kita derhaka, berdosa, Allah murka, nah Allah boleh matikan kita begitu saja, tahukah? Umat-umat terdahulu derhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mendatangkan bencana terus, tahukah? Umat-umat terdahulu, baca saja di dalam Al-Quran, kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian. Sampai-sampai Allah SWT dalam banyak tempat mengatakan, menyuruh kita melihat, memerhatikan, membaca, mendengar kisahnya kaum-kaum yang dibinasakan. Antaranya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Apakah kamu tidak melihat apa yang kami lakukan kepada kaum Ad? Nah, ada lagi kemudian kaum Samud, kaum Madian dan sebagainya. Allah menyuruh kita melihat peristiwa, melihat sejarah, memerhatikan bagaimana Allah membinasakan mereka. Kerana apa? Kerana engkar mereka, derhaka mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul yang dibangkitkan ketika itu. Nah, hal yang sama Allah boleh lakukan kepada kita, betul? Boleh kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh lakukan hal yang sama kepada kita. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala
Nah, Maha Pengasih Allah Subhanahu wa taala, Maha Penyayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tidak berlaku bahawa Allah Subhanahu wa taala tetap berbuat baik kepada kita. Masya-Allah. Kan? Allah Subhanahu wa taala tetap melimpahkan kepada kita rahmat-Nya. Memberi peluang, memberi ruang kepada kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, ataupun apa yang kita cakapkan tadi, perbaiki amalan kita. Allah memberi ruang itu. Nah, ini barangkali barakahnya doa baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakahnya doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memohon kepada Allah karena kasih dan sayangnya baginda Nabi kepada umat menangguhkan bala bencana. Nah, Allah memperkenankan itu. Ya, Allahu akbar. Nah, jadi katanya sementara Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadamu di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia Allah berbuat baik kepada kita. Maha baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di akhirat juga Allah Subhanahu wa taala mau berbuat baik kepada kita. Tapi kita daripada dunia ini sendiri, daripada dunia ini, nah kita yang tidak mau berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin sampai di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan berbuat baik kepada kita. Itu kan? Faham tak? Allah, ya Allah. Betul. Sangat betul, sangat benar. Kemudian musannif mengatakan Abu Muhammad Al-A'jami. Nah, ini tabi'in dia. Abu Muhammad Al-A'jami rahimahullahu ta'ala. Ada ceritanya, ada kisahnya Abu Muhammad Al-A'jami. Abu Muhammad Al-A'jami ini bukan orang Arab dia. Dia orang Ajam. A'jami itu sendiri merujuk kepada perkataan Ajam. Nah, ada kisahnya. Ya. Ada kisahnya itu. Seorang soleh, seorang yang miskin, tapi soleh. Sangat soleh dia. Jadi, sehingga kebaikannya itu, kesolehannya itu dirakam oleh para ulama. Nah, ada banyak ulama meriwayatkan penceritaan Abu Muhammad Al-A'jami ini. Antaranya adalah mursyid kita sendiri, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Jadi katanya apa? Abu Muhammad Al-A'jami, mudah-mudahan Allah merahmatinya, sentiasa berdoa dengan ucapan. Nah, mereka memetik bagaimana Abu Muhammad Al-A'jami berdoa. Nah, banyak sisi ya, banyak sisi para ulama memetik, banyak sisi para ulama merakamkan, banyak sisi para ulama menjelaskan tentang Abu Muhammad Al-A'jami. Berarti kebaikannya boleh saja menjadi model, menjadi contoh. Nah, tapi Maulana Mursyid kita merujuk kepada tentang doa saja. Jadi katanya Abu Muhammad Al-A'jami sentiasa berdoa dengan ucapan, Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik. Nah, guru kami, syekh kami ketika menceritakan ini, dia mengatakan Abu Muhammad Al-A'jami selalu mendoakan di dalam ataupun di keadaan-keadaan orang ramai. Faham tak? Nah, dia nanti kalau dia ke pasar, nah dia nanti berdoa di pasar itu. Ketika orang-orang mengerumuninya, ya, berhimpun dengan dekatnya, barangkali untuk bersalam dengannya, nah dia nanti berdoa, Ya Allah, seperti ini. Nah, sampai di tempat lain, orang datang kepadanya, dia pun berdoa yang sama. Sentiasa mendoakan yang sama. Nah, inilah bentuk doanya. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang baik. Nah, itu. Seakan-akan ia bermaksud mengatakan, seolah-olah ia Abu Muhammad Al-A'jami bermaksud mengatakan, Ya Allah, jadikanlah kami sebagai orang yang memperbaiki apa yang telah kami lakukan. Nah, seolah-olah dia mau mengatakan itu. Seolah-olah dia mau mendoakan begitu. Ya, menurut Maulana Mursyid kita, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala. Jadi, walaupun doanya berbunyi, Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang baik. Tetapi pada hakikatnya, jadikanlah kami sebagai orang yang memperbaiki. Nah, itu. Memperbaiki apa-apa yang telah kami lakukan. Lakukan, amalkan. Nah, begitu bentuk doanya. Nah, jika orang yang saleh,
di makam wali Allah SWT sudah berdoa begitu, nah kita pun patutnya berdoa begitu juga kan. Orang-orang yang saleh di makam wali sudah, nah berdoanya begitu. Ya. Dan sesungguhnya kalau kita perhatikan betul, orang-orang yang saleh di makam-makam aulia, nah doanya memang begitu. Baca saja Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Hikam. Nah, itu cetakan-cetakan asal ya. Di belakangnya, nah ada doa yang dibaca oleh Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullah, waliullah ini. Nah, doanya hampir-hampir saja begini. Dan tidak ada doa khusus untuk apa ya? Doa khusus untuk senang kah, untuk kaya kah, untuk rezeki murah kah, tidak ada. Nah, doanya menjurus kepada ampunkan dosa, itu kan, perbaiki amal, mudahkan kebaikan, begitu saja. Paham kan? Nah kalau berbanding kita, doa minta rezeki itu lagi banyak daripada hal-hal yang lain, gitu kan? Minta rezeki, minta handsome, minta orang suka, minta duit banyak, minta begitu, minta begini, dan itu kan minta kan. Nah mereka ternyata seperti tidak menghiraukan. Mereka seolah-olah tidak menghiraukan soal rezeki itu. Mereka seolah-olah tidak menghiraukan soal kehidupan. Nah yang mereka hiraukan adalah mau memperbaiki amal, mau membaguskan itu, membaguskan. Nah itu. Jadi iktibarnya pengajaran yang kita dapat daripada cerita Abu Muhammad Al-Ajami yang didatangkan oleh Maulana Mursyid kita ialah dia memohon kepada Allah SWT supaya kita mempunyai keupayaan memperbaiki amalan-amalan kita. Nah itu. Nah kalau dia begitu, justru kita perlu juga begitu. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah supaya kita boleh memperbaiki amalan-amalan kita. Supaya kita boleh memperbaiki apa yang kita sebutkan tadi secara ilmu, pemikiran kita, perasaan kita, dan tingkah laku kita. Itu kan? Nah, mana ada orang datang dengan bagus terus. Semuanya orang datang dengan kelemahan-kelemahan, itu kan? Nah, jadi kelemahan itulah kita perbaiki. Nah, kadang-kadang tingkah laku kita cukup buruk. Orang tengok pun meluat saja. Kadang-kadang tingkah laku kita itu cakap kita orang meluat, tahu kan? Nah, kadang-kadang tingkah laku itu berupa perbuatan kita. Nah, perbuatan kita orang meluat, boleh jadi. Nah, semua itu kita perbaiki. Kan? Sekira-kira Allah Subhanahu wa taala suka. Begitu. Sekira-kira Nabi SAW suka. Nah, kemudiannya apa yang Allah dan Nabi suka sudah tentu disukai oleh orang lain, betul kan? Kecuali orang-orang yang apa ya? Yang fasik, yang kufur, yang nifak. Nah, ternyata mereka akan membenci apapun yang dilakukan oleh orang beriman, itu kan? Oke. Tetapi lafaz itu tidak sampai beliau ucapkan. Nah, ini komen musannif ya, komen Maulana Mursyid kita Syekh Abdul Qadir Jalani. Yang mengatakan bahwa Abu Muhammad itu seolah-olah dia mau mengatakan yang kita sebutkan di bawah tadi. Tetapi dia menyebut dalam bentuk yang ringkas. Jadikanlah kami orang yang baik. Dia menyebut begitu. Ya? Nah, ini komentar. Tetapi lafaz itu tidak sampai beliau ucapkan. Seolah-olah Abu Muhammad tidak mengucapkan yang memperbaiki. Ya, tapi dia ucapkan yang ringkas, jadikanlah kami orang yang baik saja. Masya Allah. Okey. Kemudian kata musannif, barang siapa yang pernah merasakannya, maka ia akan mengetahuinya. Barang siapa yang pernah merasakannya, merasakan apa? Merasakan hubungan. Ya. Barang siapa yang pernah merasakannya, ai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, nanti ada pencerahan hubungan yang indah yang apa. Nah, itu terserah, ya. Barang siapa yang pernah merasakannya ai hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mengetahuinya. Dia akan tahu sendiri. Jadi isu kita seperti mana yang kita sebutkan, hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita berbincang tentang maqamat itu. Pada dasarnya itulah hubungan keseluruhannya kan. Nah, jadi boleh teringkaskan saja. Hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala nantinya akan
menyebabkan layanan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berbeza. Ya, kita lihat dari sudut layanan. Kalau maqam kan itu panjang cerita. Jadi kita rujuk kepada layanan. Nah, layanan Allah Subhanahu wa taala kita sebut sudah ada 3. Pertama, Rahman. Allah melayan dengan Rahman. Nah, ini umum saja. Semua manusia, semua makhluk. Yang kedua, Rahim. Nah, ini lebih khusus. Dan yang ketiganya, Latif. Ya, Latif. Nah, ini lebih lagi khusus. Betul kan? Nah, jadi penjelasannya apa? Apabila kita meningkat, ya, apabila kebaikan kita itu meningkat, kebaikan hubungan kita, apabila hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu meningkat, nah nantinya akan merubah kita kepada mendapat layanan pada posisi itu. Ya. Dan hubungan kita lebih bagus, lebih baik, nah nanti merubah kita kepada layanan Allah Subhanahu wa taala di posisi itu. Faham enggak? Nah, itu maksudnya. Jadi kebaikan kita pada posisi-posisi yang lebih bagus, nah akan mendapat layanan sesuai dengan posisi kita. Jadi bayangkan kita berada di posisi Latif. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala melayan kita di posisi Latif? Kan? Bayangkan kita berada di posisi Rahim. Nah, bagaimana Allah melayan kita di posisi Rahim? Nah, itu. Jelas kan? Nah, semua itu di bawah pengaruh hubungan yang baik, yang bagus dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas ya, paham sila ya? Nah. Jadi kita baikkanlah, kita baguskanlah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nah, barang siapa yang pernah merasakannya, rasa hubungan. Nah, kalau kita bercakap tentang manusia dengan manusia pun, gitu kan? Barang siapa yang pernah merasakan hubungan, nah semua orang pernah merasakan hubungan, gitu kan? Hubungan kita dengan kedua ibu bapa kita. Nah, itu semua orang merasakan. Nah, gatal sikit hubungan dengan awek. Nah, kalau lelaki itu hubungan dengan awek, nah, merasakan hubungan, gitu kan? Nah, dia tahu bah. Betul kan Miji kan? Nah, kita ada satu hal ya. Kita ada satu hal ini, kita ambil pengajaran saja. Satu orang mengambil seorang anak angkat, dibelanya daripada kecil. Ya kan? Apabila anak ini tahu, di satu peringkat anak ini tahu bahawa yang membelanya itu bukan ibunya. Tahukah? Nah, anak ini memberontak terus. Menderhaka terus, lawan terus. Peras ugut terus. Nah, sampai sekarang, Pak, usia anak itu pun 40 sudah. Emaknya pun 60 lebih sudah yang membela dia. Jelas ya? Nah, jadi ini kenapa? Kenapa ini berlaku? Kerana, nah, satu sisi kita mengatakan anak ini tidak tahu berterima kasih. Itu satu sisi. Tapi sisi lain, sisi kerohaniannya, anak ini tidak mendapat kasih sayang ibunya yang sebenar, tahu kan? Nah, nampak kan? Nah, apabila dia mengetahui bahawa dia tidak mendapat kasih sayang ibunya yang sebenar, berarti dia tidak merasakan kasih sayang ibunya, faham tak? Nah, itu yang dia memberontak. Itu yang menyebabkan dia jadi orang yang memberontak, tahu kan? Nah, dia tidak mau kerja, hari-hari minta duit daripada mak yang membela dia. Dia seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi, terkait dengan hal yang kita bincangkan di sini adalah orang yang tidak merasakan, nah dia tidak tahu, gitu kan? Nah, justru orang yang merasakan sesuatu maka dia tahu sesuatu. Nah, yang kita maksudkan di sini adalah hubungan dengan Allah SWT. Orang yang merasakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, nah dia akan tahu betapa hebatnya, betapa lazatnya, betapa manisnya, betapa indahnya, betapa bahagianya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau Al-Qur'an mengatakan orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu mendapat ketenangan.
Ala tatma'innal qulub illa bidzikrillah. Tidak ada yang menenangkan hati melainkan mengingati Allah. Mengingati Allah adalah berhubungan dengan Allah. Nah, orang yang berhubungan dengan Allah SWT akan tenang hatinya. Itu sebahagian. Tenang adalah sebahagian daripada hal perasaan kita, betul? Kan? Tenang adalah sebahagian daripada hal rasa dan perasaan kita. Nah, orang yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah SWT akan melimpahkan kepadanya seluruh kebahagiaan. Bukan ketenangan saja, bahkan kebahagiaan itu keseluruhan. Faham tak? Sebab itu kita jangan pelik. Walid jumpa sudah orang-orang sebegini. Nah, dia bahagia saja. Kita yang melihatnya itu susah hati. Nah, dia bahagia saja. Anak-anaknya tenang, semua tenang. Walaupun rumahnya berdindingkan buluh yang dijalin-jalin itu, buat dinding tu kan? Itu saja. Makannya lauknya menahan tahan pancing dalam paya saja, dalam sawah saja. Sayur-sayurnya lebih banyak sayur-sayur hutan saja. Tapi dia bahagia. Dan bukti bahagia itu kita lihat pada sisi anak-anaknya. Masya Allah. Tidak perlu dia marah-marah, Pak. Masuk waktu maghrib saja siap anak lelakinya azan. Kan? Yang besarnya azan, yang kecil-kecilnya begitu. Kemudian berbaris mereka, solat jemaah, ayahnya jadi imam. Lepas solat, bersusun mereka menadah kitab belajar. Ayahnya sendiri yang mengajar. Nah, itu lambang-lambang kebahagiaan, kan? Daripada kita susah hati, anak kita, Walid sendiri susah hati, tengok anak Walid. Mau mengaji kah, mau apa kah, suka-suka hati di orang saja. Tanya, apa pun tidak tahu. Kan? Nah, itu anak Walid sendiri juga. Nah, anak Walid. Nah, anak Mizi, mamakmu susah hati. Betul kan? Susah hati orang tua itu. Tanya saja, selalu tanya-tanya saja. Nah, sama saja kamu orang. Paham tak? Nah. Kenapa kita tidak menjadi orang yang membahagiakan? Contoh ya, membahagiakan orang tua kita. Nah, mungkin karena kita belum merasakan keadaan mereka kan? Itu contoh. Jadi sebab itulah istilahnya. Barang siapa pernah merasakannya, maka ia akan mengetahui. Istilah ini adalah istilah ilmiah. Ya. Siapa yang merasakan hubungan dengan Allah SWT, dia akan tahu betapa indahnya, betapa hebatnya, betapa dahsyatnya. Sampai-sampai yang lain itu menjadi tidak penting semuanya. Ya. Nah, sekarang kita tidak nampak kepentingan hubungan dengan Allah SWT. Telefon hilang saja kita mau histeria sudah. Telefon hilang. Duit hilang saja pun kita mau histeria sudah. Boyfriend hilang lagi histeria. Girlfriend hilang macam ayam berak kapur saja bawa kandang kambing sana. Nah, contoh tidak ada kena mengena dengan hidup maupun telah mati. Faham tak? Puncanya adalah kerana kita tidak merasakan. Maka kita tidak mengetahui. Kan? Ulama yang lain mengatakan, siapa ya? Imam Suhrawardi dalam kitabnya Awariful Ma'arif. Nah, dia mengatakan, sekiranya engkau tahu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu hebat, engkau akan berlari kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apapun yang ada di sekelilingmu. Nah, betul. Kita tidak berlari kepada Allah kan? Kita berjalan pelan. Kura-kura pun kalah. Pelan saja kita berjalan kepada Allah SWT. Ada keadaan-keadaan yang kita nanti zalim kepada sesama makhluk dan sebagainya. Nah, jadi katanya pergaulan yang baik dengan makhluk dan berteman dengan mereka sama saja dalam batas-batas syariah, dalam batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya. Berarti ada dua hal di situ. Satu, batas-batas syariat. Berarti kita mengikut syariat Allah, iman, Islam, ihsan. Yang kedua, tujuan. Keredaannya itu adalah tujuan. Berarti bertujuankan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Katanya adalah pergaulan yang diberkati. Itu adalah pergaulan yang diberkati. Pergaulan yang diberkati, nah artinya membawa kebaikan. Diberkati ay membawa kebaikan. Nah, betul. Apabila kita bergaul dalam istilah lain adalah bermuamalah
bermuamalah atau bersosialisasi dengan sesama makhluk atas acuannya syariat Allah SWT, iman, Islam, ihsan. Tujuannya adalah keredaan Allah SWT. Nah, itulah pergaulan yang diberkati, dan itu juga boleh membawa kita merasakan hubungan yang baik dengan Allah SWT. Nah, hal ini kita bincang sudah tentang suhbah. Ya, dengan falsafahnya adalah bergaulah dengan orang yang jual minyak wangi. Ya. Menurut hadis Nabi SAW, sekalipun kau tidak membelinya, kau akan tetap berbau wangi. Nah, itu falsafahnya. Bergaulah dengan orang saleh, sekalipun kau belum mencapai kesalehannya, tetapi barakah salehnya itu akan terpalit, akan mengalir kepadamu. Paham tak? Nah, itu maksud. Nah, itulah yang disebutkan ataupun cuba dinyatakan oleh musannif rahimahullah taala, ya. Apa yang nantinya akan membawa kita kepada barakah dan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Isunya adalah hubungan. Nah, jadi kalau kita mau hubungan kita bagus dengan Allah Subhanahu wa taala, nah kita juga perlu bagus dengan sesama makhluk, gitu maksudnya. Ya kan? Cari orang soleh, berhubungan dengan orang soleh. Barakahnya itu akan menyebabkan kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bang? Ini betul sesungguhnya. Walid pernah bercampur dengan orang merapu. Nah, akhirnya kita pun merapu juga. Ya. Jika kita bercampur dengan orang saleh, nah mudah-mudahan orang saleh itu tidak merapu, nah kita pun akan tidak merapu, akan meninggalkan kemerapuan itu. Betul kan? Yang penting, nah itulah puncanya kepada kita merasakan hubungan. Nah itu. Ada hal apa nampak kelang kabut? Hah? Pokok cempedak? Terbakar? Pokok cempedak mana? Oh, tak apalah. Pokok cempedak besar tu. Oh, dia bakar dia punya tu dalam tu, dia tak apa-apa nak ni lah tu. Takut dia timpa ayah mat. Hah? Oh. Tak apa, sekejap lagi kita buat kerja balik. Itu yang kita segan, kita tak mau duduk bakar kat tepi-tepi tu. Tapi dah biasalah. Okey. Ya kan? Berarti hina. Nah, itu merupakan bahagian daripada apa yang kita sebutkan, ya. Meruntuhkan, merobohkan, mengeruhkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poinnya di sana adalah, ya, sebelum kita habiskan, poinnya di sana adalah hubungan dengan sesama makhluk, pergaulan dengan sesama makhluk. Nah, itu merupakan bagian daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kerana itulah datang dengan dalilnya hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama makhluk. Nah, ini berarti hubungan dengan sesama makhluk itu menjadi bagian, ya, menjadi bahagian daripada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal itu tidak boleh dinafikan. Kerana itulah ada hubungan ibu bapa dengan anak, anak-anak dengan ibu bapa, gitu kan? Ya, ada hubungan dengan nabi, ada hubungan, semuanya kita sebutkan hubungan ataupun sosialisasi, dan semua itu perlu berdiri menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Perlu menurut prinsip iman, Islam dan ihsan, dan bertujuankan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jelas. Penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu ketaatan merupakan suatu petanda bagi kaum sufi dan orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Nah, adapun penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam arti kata yang lain, nah, orang-orang sufi disebut di sini orang-orang sufi, ya, kaum sufi. Nah, istilah lain kita sebut orang-orang kerohanian saja, ya. Jika tidak terlalu ekstrim, nah itu disebut ahlillah. Orang sufi, orang kerohanian ataupun ahlillah, nah itu istilah yang saling terkait, ya. Orang sufi, orang kerohanian
ataupun disebut ahlillah. Nah, ini saling berkait antara satu sama lain. Nah, musannif menggunakan istilah kaum sufi ataupun orang sufi. Kan? Nah, jadi penjelasan mudahnya sebelum kita melihat kepada teks, penjelasan mudahnya adalah orang-orang sufi menitik beratkan, ya, orang-orang sufi ataupun orang-orang kerohanian ataupun ahlillah sangat menitik beratkan tentang penerimaan atau penolakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faham tak? Faham tak? Nah, sama dengan orang-orang sufi, orang-orang kerohanian ataupun ahlillah sangat menitik beratkan Allah murka dengan Allah suka. Nah, jadi bahasanya sama saja. Ya. Orang-orang sufi, orang-orang kerohanian, ahlillah, ya, sangat menitik beratkan sesuatu perkara yang dibenci oleh Allah SWT. Nah, itu contoh lagi kan. Jadi kalau yang dibenci itu untuk tidak didekati, maksudnya begitu. Yang disuka oleh Allah SWT itu untuk didekati. Nah, begitu saja. Faham kan? Jadi balik kepada ayat, penerimaan dan penolakan terhadap sesuatu ketaatan merupakan suatu petanda bagi kaum sufi. Merupakan suatu petanda, nah maksudnya sesuatu yang diambil kira, sesuatu yang diambil berat. Nah itu. Nah, kadang-kadang kita menjadi orang yang tidak ambil berat kan. Sejauh mana kita mengambil kira yang Allah suka dan yang Allah tidak suka. Nah, itu hal yang saja kita tanyakan sebagai muhasabah. Nah, kadang-kadang kita hampir-hampir tidak mengambil kira apa yang Allah suka dan apa yang Allah SWT tidak suka. Ya. Jadi Walid bercakap dalam bahasa yang muhasabah. Kita hampir-hampir tidak mengambil kira, hampir-hampir tidak mengambil tahu apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Nah, sampai-sampai macam semuanya suka saja. Begitu kan? Nah, akhirnya kita terlalai. Yang Allah benci, kita suka. Yang Allah suka, kita benci. Itu yang terjadi. Betul kan? Subhanallah. Nah, boleh faham tak? Boleh faham kan? Boleh faham ya? Penerimaan dan penolakan terhadap suatu ketaatan merupakan suatu petanda bagi kaum sufi. Nah, dhabitkan ai orang kerohanian, ai ahlillah, dhabitkan itu. Dan orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Nah, orang-orang yang menjauhi kemaksiatan itu termasuk orang-orang yang menjauhi kemaksiatan. Nah, mereka sangat apa? Sangat tadi sudah disebut apa istilahnya? Sangat menitik beratkan perkara yang sangat menitik beratkan hal Allah terima, Allah tidak terima diri kita. Nah, itu. Kan? Faham ini? Nah. Ini kalau kita orang sufi, kalau kita orang kerohanian, kalau kita mau menjadi orang ahlillah, nah, titik beratkan tentang Allah terima tidak menerima kita. Itu sangat penting. Jangan kita menjadi orang yang apa ya? Yang tidak memikirkan langsung. Allah terimakah, tidak terimakah, main hentam saja. Nah, itu kebanyakan umat sedang berada di keadaan itu. Nah, sebaliknya, berdasarkan kepada nasihat musannif ini, perlu kita menjadi orang yang menitik beratkan, sentiasa menitik beratkan hal Allah menerima tidak menerima diri kita, hal Allah menolak atau menerima diri kita, hal Allah suka atau benci diri kita. Kita perlu titik beratkan. Nah, itu saja faktanya, sangat jelas itu. Allah, ya Allah. Nah, Walid muhasabah saja. Bertahun-tahun hidup, nah hari ini baru terfikir ini pula. Ya kan? Mungkin yang lalu-lalu itu kosong semuanya. Masya Allah, Masya Allah. Ini hari terfikir, esok lusa mau mati sudah. Mana sempat mau buat elok, mau buat bagus. Ya kan? Kemudian kata musannif, wahai hamba.
wahai hamba Allah Subhanahu wa taala kita itu. Tegakkanlah perangkap doamu. Tegakkanlah. Nah, istilah yang diterjemahkan di sini perangkap. Nah, teks Arabnya mungkin apa ya? Teksnya apa? Diterjemahkan dengan perangkap. Nah, hakikatnya perbetulkanlah, perelokkanlah. Nah itu. Ya kan? Tegakkanlah perangkap doamu. Nah, kerana doa kita itu nanti menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita apa? Nah, justru itu perbetulkanlah. Ya kan? Jadi jangan faham perangkap itu macam perangkap ikan. Jangan faham perangkap itu macam perangkap biawak. Perangkap itu macam perangkap babi, bukan itu. Mungkin maksud tersirat di sana. Penterjemahnya menterjemahkan dengan makna perangkap. Merujuk kepada tempat lekatnya. Ya, doa, permintaan kita. Nah, itu. Jadi katanya tegakkanlah. Asalnya tegakkanlah doamu saja. Begitu memadai terjemahan. Kan? Tegakkanlah. Nah, sisi lain, dirikanlah doamu. Dirikan. Nah, disebut diri, sendiri kita paham ada dua diri saja di sana. Rohaniah dan jasmaniah. Artinya, tegakkanlah rohaniah dan jasmaniahmu dalam doamu. Nah, begitu. Jangan jasmaniah saja doa, rohaniahmu hancur. Atau mungkin rohaniahmu berdoa, jasmaniahmu hancur. Ya kan? Nah, dua-dua salah. Perlu berdiri kedua-duanya, rohaniah dan jasmaniah, dalam menegakkan doa, ya, dalam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembalilah kepada keredaannya, dan kembalilah kita kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukuplah, sudahlah. Nah, begitu maksudnya. Nah, kalau tadi terkait dengan hal apa ya? Hal menitik beratkan, ya, ambil berat, hal ambil berat. Nah, sekarang rentetan daripada mengambil berat itu, kembalilah kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah. Apa yang telah lalu, apa yang telah berlalu daripada masa kita, nah itu tidak akan datang balik kepada kita. Ya? Nah, Walid 50 tahun, 52 tahun. Dia orang kamu orang yang kira 52, Walid kira 54. Ya kan? Nah, 54 tahun berlalu, nah itu tidak akan datang balik kepada kita lagi sudah. Ya, Mimi? Tidak akan datang balik. Nah, justru itu apa yang kita perlu buat sekarang. Di sana kelompangan, di sini kosong, di sana kosong, di sini kosong. Nah, penuh dengan kekosongan. Apa yang perlu buat sekarang? Nah, tetap juga kembali kepada keredaan. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Jangan kita hanyut lagi. Ya. Jika kita biarkan kita hanyut, nah kita akan dihempas gelombang. Nah, itu istilahnya kan. Kita akan dihempas gelombang laut dunia. Kita boleh jadi pengsan dengan dunia, tahu tak? Nah, pengsan itu tidak apa. Yang menjadi masalah adalah lalai kita. Lalai, lupa terhadap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi katanya, kembalilah kepada keredaannya, ai Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada keredaan, tidak adanya di situ ya. Kembalilah kepada keredaan ai Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah apa yang lalu. Jadilah kita orang yang menitik beratkan soal Allah terima kita atau tidak terima diri kita. Jadilah kita orang yang memandang serius soal Allah suka dan Allah tidak suka. Ya, jangan kita menjadi orang yang meremehkan. Nah itu, meremehkan hal itu. Karena itu akan menjadi penghalang di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi sebab kepada kita tidak merasakan keindahan, kehebatan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu, kata musannif dalam nasihatnya. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu
sementara hatimu berpaling daripada Allah Al-Haq. Nah, itu rentetan dari yang kita sebutkan tadi. Sebut sudah tadi kan, lidah kita minta, jasmaniah kita minta, rohaniah kita ke laut. Atau rohaniah kita minta, jasmaniah kita ke laut. Nah, itu falsafahnya, sastranya itu ke laut. Boleh faham kah? Nah, jangan begitu. Nah, pastikan apa? Pastikan, bilang di sini tegakkanlah doamu. Istilah tegak dalam bahasa Arab disebut qama, yaqumu, aqamu. Nah, lihat saja dalam ayat tentang salat. Aqimis salah. Tegakkanlah salat, itu kan? Nah, ada terjemah lain menterjemahkan tunaikanlah salat. Tapi majoriti ulama menterjemahkan dengan makna tegakkanlah salat atau dirikanlah salat. Terjemahannya. Ini sama saja. Tegakkanlah doamu. Dirikanlah doamu dengan maksud berdoalah. Nah, diri bagi doa itu seperti mana kita belajar diri bagi kita, rohaniah dan jasmaniah. Nah, sama saja. Sekarang datang sudah. Janganlah engkau berdoa dengan lidahmu. Nah, itu jasmaniah. Sementara hatimu berpaling daripada Al-Haq. Nah, itu rohaniah. Lidah kita minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hati kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq. Rasa dan perasaan kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Haq. Nah, sama saja. Boleh tengok dia orang buat apa status di Facebook itu. Kan? Bangun solat pun tidak, tapi ketika keluar kerja, ya Allah, limpahkanlah rezeki kepadaku. Orang buat status begitu kan? Nah, sangat memberi pelajaran status itu. Solat tidak peduli. Ya, ketika keluar pergi cari rezeki, ya Allah, murahkanlah rezekiku pada hari ini. Itu kan? Paham tak? Nah, jangan begitu, Pak. Itulah yang dimaksudkan oleh musannif. Lidah kita, lidah ya, katanya janganlah engkau berdoa dengan lidahmu. Nah, lidah meminta kepada Allah, sementara hatimu berpaling daripada Al-Haq. Sementara hati kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu istilahnya. Nah, janganlah jasmaniah kita ya berhubungan dengan Allah, tapi rohaniah kita berpaling daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebahagian daripada pemaknaan supaya kita nampak. Betul kan? Nah, jadi keadaan-keadaan inilah yang banyak. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang dalam keadaan ini. Hati sentiasa berpaling daripada Allah. Ya. Hati berpaling daripada Allah. Nah, itu bukan terhenti kepada orang yang tidak salat saja. Orang yang salat pun hatinya boleh berpaling daripada Allah SWT. Tahu tak? Nah, itu. Sebab itu hal ini perlu dititik beratkan. Hal ini perlu menjadi satu hal yang serius, yang dipandang berat. Kenapa? Nah, karena hati, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu hadis baginda Nabi SAW menyebut, Innallaha la yanzuruna ala suwarikum bal yanzuruna ala qulubikum. Allah tidak melihat pada zahir apa yang kau lakukan, tetapi Allah lebih melihat kepada apa yang ada di dalam hatimu. Nah, berarti hati itu adalah bagian dari rohaniah. Berarti rohaniah kita perlu betul. Nah, baru ketika itu jasmaniah kita turut betul. Nah, begitu. Kalau solat, nah solatnya betul. Kalau puasa, puasanya betul. Nah, begitu maksudnya. Jelas ya? Nah, maksudnya betul tidak betul itu tidak terhenti sekadar rukunnya, tapi jauh lebih besar adalah tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Nah, itu. Pada hari akhirat kelak, kata musannif, pada hari akhirat kelak semua manusia akan teringat. Semua manusia akan teringat apa yang telah dilakukannya di dunia. Allah, Masya Allah. Pada hari akhirat kelak semua manusia akan teringat apa yang telah dilakukannya di dunia. Nah, apa saja yang kita lakukan di dunia sepanjang hidup kita, kita akan teringat di hari akhirat kelak. Itu ada hadisnya, bukan perkataan musannif ini. Musannif merakamkan melalui perkataannya. Hakikatnya adalah hadis baginda Nabi SAW. Hadis sahih itu.
Ya kan? Al-Quran pun menerangkan hal yang sama. Antaranya adalah apa yang kita bacakan di dalam surah As-Sajadah itu pun ada. Ya, ada 2-3 tempat dalam Al-Quran menyatakan hal itu. Allah. Pada hari akhirat kelak, semua manusia akan teringat akan apa yang telah dilakukannya di dunia. Yang kita buat semua kita ingat. Nah, jadi antara yang kita akan ingat adalah hal-hal yang sia-sia, hal berdosa dan hal yang sia-sia. Nah, itu yang paling kita ingat. Dan penyesalan, ketika itu jadi menyesal saja. Kalaulah di dunia aku begini, kalaulah di dunia aku begitu. Nah, itu yang akan berlaku berdasarkan firman Allah SWT. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat itu menyentuh tentang, ya, mendatangkan hadis Nabi yang menyentuh tentang kita akan ingat apa yang kita lakukan di dunia berupa dosa dan berupa lara, berupa hal-hal yang sia-sia. Maka ketika itu kita mohon kepada Allah untuk kembali kepada dunia, ya, untuk memenuhi apa yang kita dosakan dan apa yang kita larakan, menutupnya. Nah, itu Allah, Masya Allah. Sama ada kebaikan atau keburukan. Nah, katanya yang kita nanti ingat itu sama ada kebaikan atau keburukan. Berarti kedua-duanya kita akan ingat. Kemudian penyesalan ketika itu tiada bermanfaat sama sekali. Nah, yang penting ketika itu penyesalan tidak bermanfaat. Nah, kau menyesal dengan dosa yang kau lakukan begitu banyak misalnya. Kau menyesal dengan lara yang kau terlibat begitu banyak misalnya. Nah, semua itu tinggal penyesalan. Tiada bermanfaat sama sekali. Tidak memberi manfaat apapun penyesalanmu ketika itu. Allahu Akbar. Demikian juga dengan ingatan itu. Bahkan ingatan itu pun tidak bermanfaat bagimu lagi. Nah, tidak ada manfaat sudah. Penyesalankah? Ingatankah? Tidak memberi manfaat apapun. Bahkan katanya, tidak bermanfaat juga baginya mengingat hari kematiannya. Bahkan ketika itu, yakni di hari akhirat, kau ingat kau punya kematian pun tidak memberi manfaat. Nah, ini membawa maksud apa? Ini membawa maksud kalau mau ingat kematian, ingat ketika sekarang, ketika di dunia. Kalau mau menyesal, nah menyesal sekarang, ketika di dunia. Ya, sebelum sampai kepada kematian. Nah, kau mau menyesalkan, kau mau menyesal, ya, hidupmu, ruang-ruang masamu yang berdosa. Kau mau menyesal dengan kau mau menyesal dengan lara dalam hidupmu, sepanjang hidupmu. Nah, kau mau menyesal sekarang. Begitu. Ya. Dan begitu juga kau mau mengingati kematianmu. Nah, mengingati sekarang. Jangan sampai bangkit di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua itu tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan katanya, bahkan tidak bermanfaat juga baginya mengingat hari kematiannya. Ingat akan tanah pertanian dan persemaiannya. Nah, bahkan apapun yang diingati, termasuk kematian, tanah pertanian, persemaian, ini cerita pertanian juga kan, dan masa menuai katanya, bukan menunai ya, dan masa menuai bagi manusia. Ya, apapun kau ingat, nah itu tidak memberi manfaat lagi. Semuanya itu tidak bermanfaat lagi. Nah, hal ini disebut oleh Allah, disebut oleh baginda Rasulullah SAW. Nah, hadisnya di atas sana. Allah. Kemudian musannif mengatakan, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini hadis terkait dengan kalau mau menyesal sekarang, kalau mau mengingati mati sekarang. Nah, itulah kesimpulan yang kita sebut di atas. Ambil berat hal yang Allah suka, hal yang Allah benci. Ambil berat perkara yang Allah suka, perkara yang Allah benci. Ya. Yang Allah suka kita amalkan, yang Allah benci kita tinggalkan. Nah, contohnya begitu. Ambil berat daripada sekarang, supaya kita tidak menyesal di depan Allah SWT di hari akhirat kelak. Ya.
Nah, didatangkan kita dengan hadisnya baginda Nabi SAW. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Faman zara'a khaira hasada ghibtah. Wa man zara'a syarra hasada nadamah. Maksudnya, dunia adalah tempat bercucuk tanam untuk kehidupan akhirat. Nah, dunia adalah tempat bercucuk tanam. Itu majas kepada taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dunia adalah tempat bercucuk tanam. Nah, bercucuk tanam itu adalah majas kepada taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehidupan akhirat. Ya, untuk kita menuai hasilnya di hari akhirat. Ya, untuk kita menuai hasilnya di hari akhirat. Maka barang siapa yang menanam kebaikan, barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, barang siapa yang menanam kebaikan di dunia, nah itu, maka ia akan memetik kebahagiaan. Ia akan menuai kebahagiaan di hari akhirat kelak. Barang siapa yang menanam keburukan, nah, sesiapa yang menanam keburukan ketika di dunia, nah, keburukan itu istilah umum. Dosa, lara yang kita sebutkan tadi. Maka ia akan memetik penyesalan. Maka ia akan memetik menuai penyesalan di hari akhirat kelak. Allah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Betul kan? Jika kematian datang kepadamu, hai hamba. Jika kematian datang kepadamu, datang kepada kita, maka engkau akan terjaga, tersedar. Nah, manusia selagi mana belum datang mati, payah mau sedar, susah mau sedar. Dengan kadang-kadang yang nampak sedar pun tidak sedar. Macam Walid kan? Walid ini kamu orang nampak sedar saja. Nah, sebenarnya tidak sedar juga. 54 tahun usiaku baru ku sedar. Nah, jangan kamu orang menjadi seperti Walid. Paham tak? Sedar dari sekarang. Paham, Fas? Yang kalang kabut mau menikah saja, belajar dulu. Jika kematian datang kepadamu, maka engkau akan terjaga. Nah, nasihat yang banyak ini mungkin kita sekarang tidak mau ambil part. Nah, itu istilah kemarin ya. Kita mau ambil bahagian. Kita buat tidak tahu saja. Mengaji malam ni, nah esok kita simpan kitab. Nah, minggu depan pula baru kita dengar. Misalnya kan, nah kita tidak ambil bahagian. Tidak ambil berat. Mungkin begitu. Mungkin saja, boleh katakan. Nah, hakikatnya kebanyakan manusia begitu. Ya kan? Nah, jika kematian datang kepadamu, ketika kematian datang kepada manusia-manusia itu, maka engkau akan terjaga. Ketika itu baru sedar. Nah, itu Nabi sebut sudah di dalam hadis. Orang ketika sakaratul maut, nah dia akan sedar. Salahnya, dosanya, silapnya. Al-Quran menyatakan hal itu di mana? Idza balaghatil hulqum antum hina idzin tanzurun. Nah, itu ayat. Ketika nyawa sampai di halqum, nah engkau akan diperlihatkan. Antum hina idzin tanzurun. Engkau akan diperlihatkan. Para ulama mengatakan diperlihatkan itu adalah diperlihatkan apa yang berdosa, apa yang salah. Nah, itu. Masya Allah. Jadi ketika mau mati nanti, nah kita diperlihatkan apa dosa kita, apa yang kita buat itu hari, begitu, begini, masa itu, masa ini. Nah, itulah maknanya antum hina izin tanzurun. Kamu akan diperlihatkan, ya, dengan dosa-dosamu. Allah. Takut sudah. Nah, jadi justru itu, jangan sampai kematian itu datang baru kita mau terjaga, tersedar. Nah, itu maksudnya. Ya. Bagaimanapun, kata Musani, bagaimanapun terjaga pada waktu itu tidak berguna lagi bagimu. Terjaga, tersedar. Pada waktu kematian telah datang kepadamu,
Nah, tidak berguna lagi bagimu. Tidak berguna artinya tidak membawa manfaat apapun bagimu. Nah, sebelum kematian datang kepada kita. Nah, mati itu bukan nanti tua Mizi ya. Kemarin kah? Umur berapa? Umur 14. Jadi kalau kecil sana. Nah, menyesal tidak sudah bapaknya membenarkan anaknya naik motosikal. Nah, anaknya bilang mau pergi kedai, keluar pekan terus. Bukan kedai di tepi kampung ini, kedai di pekan. Nah, kena langgar mati. 14 tahun saja. Paham kami Mizi? Nah, mau mati bukan umur 50, mungkin Walid lambat lagi kamu orang yang dulu. Nah, begitu kan? Jadi, jangan sampai kematian itu datang kepada kita baru kita mau tersedar. Nah, jangan. Berarti sedar dari sekarang. Apa yang sedar? Sedar diri. Jelas ya? Nah, susunannya ada di situ. Sedar diri dari sekarang. Ya? Itu, sedar diri. Supaya apa? Supaya kita tidak menyesal. Apabila kita tersedar pada waktu yang tidak bermanfaat lagi untuk kita. Nah, berarti sedar diri itu sekarang. Jelas ya? Nah, mudah-mudahan Allah melimpahkan ilmu kepada kita. Nanti kita sambung. Nah, sikit lagi Pak, kita habiskan ayat ini. Kata musannif, ya Allah, doanya, bangkitkanlah kami daripada ketiduran. Nah, itu majas kepada tidak sedar. Bangkitkanlah kami, ai sedarkanlah kami. Bangkitkanlah kami, ai sedarkanlah kami. Daripada ketiduran, ai tidak sedar. Orang-orang yang terlupa terhadapmu. Ketiduran, ai tidak sedar. Sebagai orang-orang yang terlupa terhadapmu. Terlupa, terlalai terhadapmu. Nah, itu maksudnya. Doa ya. Ini doa. Musannif mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Dan orang-orang yang tidak mengerti tentang engkau, wahai Allah. Sungguh apa? Sungguh. Kita tidak mengerti tentang Allah. Kita jahil tentang Allah. Kita mohon Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita ilmu tentangnya. Supaya kita faham. Supaya kita alim tentangnya. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyedarkan kita. Daripada kelalaian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita berhenti di situ, kemudian kata musannif, wahai hamba. Wallahu a'lamu bishawabihi au kama qala. Oke, ada soalan kah? Aduh. Tidak. Oke, kalau tidak ada soalan dengar ya.